Saya tidak pasti, tadi saya dengar bunyi tajuk untuk saya. Tapi dari dulu saya punya penyakit suka memindah-mindah tajuk. Jadi tajuk yang akan saya bentangkan ialah beberapa kendala dalam proses pembinaan bangsa, Islam dan masyarakat majmuk. Tapi tidak jauh dari yang dimaksudkan oleh tajuk yang asal tadi. Memahami kemungkaran dalam masyarakat majmuk. Ini saya kaitkan dengan konsep pembinaan bangsa. Pembinaan bangsa dalam konteks Malaysia, saya kira dapat diserasikan dengan konsep pembinaan ummah siyasiyah. Ummah siyasiyah seperti yang terungkap dalam Sahifah Madinah. Perlembagaan Sahifah Madinah menyatakan bahwa seluruh warga dari pelbagai agama dan etnik adalah satu umat tersendiri yang berbeza daripada yang lain. Ummatun wahidatun min dunin nas. Yang disebut ummatun wahidatun min dunin nas itu adalah ummah siyasiyah, bukan ummah diniyah. Ummah siyasiyah yang meliputi seluruh warga dari pelbagai latar etnik, perbedaan etnik dan agama. Dalam konteks Malaysia, terasa seperti ada beberapa kendala, sehingga sampai ke saat ini bangsa Malaysia itu masih dipersoalkan kewujudannya. Apa kendalanya? Kendalanya ialah beberapa salah faham terhadap Islam dalam konteks masyarakat majmuk sehingga menjadi kendala kepada pembinaan bangsa. Pertama ialah konsep prinsip karamah insaniyah, kurnia Tuhan kepada seluruh umat manusia, at-takrim al-ilahi, yang menuntut kita menghormati manusia tanpa mengira agama, bangsa atau budayanya. Tapi kadang-kadang terasa seperti kita gagal memahami atau menghayati karamah insaniyah ini. Kadang-kadang kita menghina orang, menghina bangsa, menghina kaum. Saya tidak tahu sekarang, tapi dulu sewaktu saya kecil-kecil dulu, kalau ada Cina mati, dia tak disebut Cina mati. Dimarahi kita kalau sebut Cina mati. Yang betul apa? Cina mampus. Saya tidak tahu sekarang. Kenapa mesti mampus? Menghina. Karena itu saya di mana-mana bila saya berbicara soal ini, saya mohon jiwa besar umat Melayu agar membuang beberapa kata dalam perbendaharaan kita, perbendaharaan bahasa kita. Misalnya ya, ungkapan tradisional, peribahasa, kalau jumpa ular dengan keling, bunuh keling dulu. Saya pikir ini menghina orang, menghina bangsa, menghina kaum, yang tak selayaknya diucapkan oleh orang Islam yang berakhlak mulia. Karena itu saya mohon, jiwa besar Anda, buang kata-kata ini. Dan kita tak akan miskin karena membuang kata-kata ini. Demikian juga saya mohon, ahli-ahli fikih Melayu, membuang satu istilah dalam fikih Melayu, yaitu istilah Cina buta.
Kalau nak pakai juga kata buta, jangan Cina. Kan masih banyak makhluk lain di dunia ini yang boleh buta. Istilah asal dalam bahasa Arab, tak ada Cina buta itu. Ya, bukalah fikih-fikih. Kita fikih mazhab manapun dalam bahasa Arab, rasanya tak ada istilah Cina buta. Ada istilah lain. Istilah sin, a'ma, tak ada dalam kitab fikih Melayu. Dan tak ada dalam fikih Arab. Tapi tiba-tiba ada dalam fikih Melayu. Mujurnya, Cina tidak tahu tentang adanya istilah ini. Saya pernah bertanya kepada ahli parlemen Bangi, Dr. Ong Kiang Min, sama ada dia tahu atau tidak adanya istilah Cina buta. Dia mengatakan tidak tahu. Cina buta dia tidak tahu, tapi Cina singkek dia tahu. Jadi kalau Ong Kiang Min tidak tahu Cina buta, berarti yang lain-lain pun tidak tahu, gitu aja lah. Dan ini satu kemujuran. Tapi sebelum mereka tahu, mari kita kembali kepada istilah asal saja, gitu. Dan tak usah pakai istilah Cina buta. Tak ada ruginya kita buang istilah ini. Itu prinsip karamah insaniyah. Kemudian kebalbagaian sebagai ayatillah. Dalam Al-Quran disebut, yaitu dalam surah Ar-Rum misalnya, disebut bahwa kepelbagaian bahasa dan bangsa adalah ayat Allah. La ayatin lil alimin. Bila disebut ayat dalam Al-Quran, pada faham saya, inna fi dzalika la ayat. Bila disebut ayat itu sesuatu yang memerlukan perenungan dan pemikiran. Ia tidak dijelaskan secara eksplisit dengan terang, tapi memerlukan pemikiran dan perenungan untuk memahaminya. Jadi karena itu, bila menyebut isu kepelbagaian bahasa dan bangsa, Tuhan menyebut inna fi dzalika la ayatin lil alimin, orang yang berilmu. Artinya orang cerdik aja yang tahu bahwa di sebalik kepelbagaian ini ada hikmah, ada manfaat, ada maslahah yang harus diteroka dengan bijaksana dan jujur. Ini saudara sekalian, karena itu kepelbagaian harus disikapi dengan positif. Saya sokong dan mendukung pendapat Syekh Abdullah bin Bayah yang mengatakan Islam menghendaki kita ihtiramul ikhtilaf wa hubbul ikhtilaf. Ihtiramul ikhtilaf atau ihtiramut tanawwu', menghormati kepelbagaian dan menyenangi, menyukai kepelbagaian. Karena kepelbagaian itu berarti kekuatan dan kekayaan dan keindahan. Siapa yang tidak senang dengan keindahan? Seterusnya soal kepelbagaian yang mengandungi maksud dan tujuan ta'aruf, li ta'arafu, dalam surah Al-Hujurat, bahwa Tuhan jadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan untuk at-ta'aruf, li ta'arafu. Saya pikir ini belum kita laksanakan. Ini kita belum laksanakan dengan sempurna. Kita tidak berusaha untuk mengenal orang lain. Demikian juga sebaliknya, orang lain pun tidak berusaha untuk mengenal kita. Di sekolah-sekolah kita, termasuk sekolah-sekolah Islam, tak ada subjek mengenal orang lain itu.
mengenal agama mereka, budaya mereka, bahasa mereka. Dan demikian sebaliknya. Jadi, lita'arafu pun kita tidak laksanakan. Seharusnya kita laksanakan ini seawal mungkin, dan itu harus diikuti dengan yang lain-lain, karena lita'arafu untuk saling kenal itu bukan akhiran segala-gala. Itu pembuka jalan untuk kelanjutannya. Selepas ta'arufu, selepas kenal mengenal, ya saling hormat menghormati dan saling bekerja sama, saling memperkaya, saling memperkasa. Seharusnya begitu. Tapi itu yang tidak berlaku. Kemudian prinsip keadilan. Ini prinsip keadilan, ini prinsip yang tidak boleh dikompromikan dalam keadaan seperti apapun. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia ini, soal majority minority itu bukan perkiraan untuk bersikap. Oleh karena kamu majority, maka kamu boleh membolot sebanyak mungkin. Oleh karena kamu minority, maka kamu harus terpinggir. Tak boleh berpikir seperti itu. Minority, majority itu bukan perkiraan dalam bersikap atau membuat dasar. Dasarnya harus keadilan. Kalau itu adil, ya sudah. Majority atau minority itu bukan perkiraan. Karena itu, saya selalu mengingatkan, kenapa orang Melayu atau orang Islam gagal bersikap adil dalam banyak hal. Misalnya pensepadanan pilihan raya, gerrymandering, gerrymandering dan malapportionment. Kawasan pilihan raya dibuat begitu rupa, dan jumlah pengundi di satu kawasan tak seimbang. Ada wakil rakyat yang hanya mewakili 20.000 orang, tetapi ada wakil rakyat lain yang mewakili sampai lebih 100.000 orang. Ada di kalangan kita yang berpikir kita sokong karena Melayu untung. Asal menguntungkan Melayu, dia sokong. Soal adil tak adil, dia tak peduli. Saya pikir, andainya kita jujur kepada agama ini, perkiraannya harus keadilan, bukan siapa untung siapa rugi. Kemudian soal misi rahmat sejagat. Kita semua tahu, Islam ini untuk semua. Untuk An-Nas. Disebut dalam Al-Quran dalam berbagai konteks Lin-Nas. Atau yang seerti dengannya. Dalam surah 110 surah Ali Imran, dan ayat 110 surah Ali Imran disebut bahwa umat terunggul adalah ditampilkan ukhrijat linnas, tidak ditampilkan kepada manusia keseluruhannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh membatasi maslahah, manfaat, kebaikan hanya untuk kelompok kita saja. Kita tidak boleh membolot semua hanya untuk kita saja. Orang lain tak peduli. Itu menyalahi semangat khaira ummatin ukhrijat linnas, itu li khidmatin nas, li manfaatin nas, li maslahatin nas. Begitu tafsiran dari An-Nas itu. Karena itu ada tafsiran menyebut min risalati hadhihi al-ummah alla tahtajizal khaira li nafsiha wa la tasta'thira bihi hina yaqa liyadiha bal taj'alu minhu nasiban tabarru bihi li insaniyata kullaha.
min risalati hazihil ummah Allah tahtajizal khaira li nafsiha. Risalah, misi umat ini tidak boleh membolot, membatasi semua kebaikan untuk dirinya sendiri. Tapi harus sebahagiannya dilimpahkan kepada orang lain. Jadi saya pikir suatu kesalahan membatasi kebaikan hanya untuk diri sendiri, itu berarti membatasi rahmat Tuhan yang wasi'at kulla syai'. Rahmat Tuhan itu kan wasi'at kulla syai'. Rahmat Tuhan itu meliputi semua. Tapi kita coba membatasinya untuk kita saja. Inilah yang saya sebut salah faham yang menjadi kendala kepada pembentukan bangsa dalam masyarakat majmuk. Kemudian konsep kewarganegaraan. Ini al-muwatanah. Sekarang ini dalam pemikiran politik Islam kontemporari, al-fikrus siyasi muasir, istilah muwatanah ini sudah diterima sebagai suatu penyelesaian kepada masalah kerakyatan dalam dunia, dalam negara-negara umat Islam sekarang ini, yang bukan lagi sebuah empire Islam, tapi sebuah negara nasional. Dan ini memerlukan penyesuaian dasar kerakyatannya, dan yang diterima umumnya adalah al-muwatanah, kewarganegaraan. Ya. Dalam konteks ini ada satu deklarasi, I'lanul Azhar lil muwatanati wal 'aishil mushtarak. Deklarasi Al-Azhar tentang kewarganegaraan dan hidup bersama. Deklarasi ini menyebut bahwa al-muwatanah bukan penyelesaian import. Sebaliknya, menghadirkan semula praktik sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang diasaskannya yaitu negara Madinah. Dan istilah al-muwatanah itu istilah yang asli, mengakar dalam Islam, terpancar dari pelembagaan Madinah dan dokumen-dokumen perjanjian Nabawi yang lainnya. Jadi yang berlaku ketika itu adalah politik berasaskan kepelbagaian agama dan kaum dalam bidang persamaan dan kesatuan kewarganegaraan penuh. Al-muwatanah al-kamilah. Bertolak dari situ, maka salah kalau kita melakukan double standard, diskriminasi perkauman dan keagamaan, peminggiran, penindasan, pengusiran, dan seumpamanya yang ditolak oleh Islam. Andainya itu kita lakukan, berarti kita gagal meneladani politik Nabawi sebagaimana yang terakam dalam pelembagaan Madinah. Istilah ar-ra'iyah dalam kitab-kitab Turath, apa yang sekarang disebut al-muwatinun, warga negara, disebut ar-ra'iyah. Dan ar-ra'iyah dalam pemakaian fuqaha silam adalah istilah yang inklusif. Istilah inklusif meliputi yang muslim dan bukan muslim. Jadi sifat inklusif inilah yang menjadi ciri istimewa as-siyasah asy-syar'iyyah. Ini berarti bahwa semangat as-siyasah asy-syar'iyyah ialah untuk memelihara maslahah kemanusiaan seluruhnya, tanpa mendiskriminasikan sesiapa berasaskan kaum atau agama. Pentakrifan sedemikian selaras dengan ciri kesejahteraan risalah, kesejagatan risalah Islam dan misi pemerataan rahmat kepada seluruh warga alam.
Jadi pola fikir diskriminatif dalam konteks masyarakat pelbagai kaum dan agama ternyata tidak selaras dengan konsep ar-ra'iyah dan semangat as-siyasah asy-syar'iyyah yang inklusif. Hadirin sekalian, selain itu barangkali memang banyak lagi koreksi yang harus dilakukan. Taghyirul munkar yang kita harus lakukan dalam pemikiran umat Islam, terutama yang berkaitan dengan isu masyarakat majmuk. Demikian juga di pihak masyarakat bukan Islam. Mereka juga perlu melakukan koreksi yang sama. Di pihak mereka, orang Cina, orang India juga perlu melakukan penilaian diri dan melakukan koreksi-koreksi terhadap sikap yang tidak selaras dengan semangat at-ta'ayush as-silmi, peaceful coexistence, dan pembentukan bangsa. Melakukan tindakan korektif dalam masyarakat Islam harus dengan pendekatan bil hikmah dan tabassur. Dalam ungkapan Quran disebut ala basirah, yaitu berasaskan maklumat, data dan fakta yang secukupnya. Selain itu ia juga harus dilakukan mengikut istita'ah dan qudrah. Dalam Al-Quran banyak, dalam sunnah juga banyak disebut tentang mastata'tum fa in lam yastati'. Ini berarti bahwa istita'ah, kemampuan dan keupayaan adalah syarat untuk melakukan perubahan, termasuk taghyirul munkar, termasuk merubah kemungkaran. Asalkan istita'ah itu tidak disalah pakai untuk menjustifikasikan sikap penakut. Ya. Dalam kaitan ini, kefahaman tentang fiqhut taghyir, fikih perubahan, sangat diperlukan. Kita harus ramai-ramai mempelajari fiqhut taghyir, fikih perubahan. Karena perubahan itu punya fikihnya. Ya. Kalau nak merubah kemungkaran, harus dinilai dan difikirkan akibatnya. Kalau suatu kemungkaran itu harus dirubah dan dengan perubahan itu tidak timbul kerusakan-kerusakan yang lebih besar, silakan saja. Tapi kalau merubah suatu kemungkaran lalu akan berlaku kemungkaran yang lebih besar, maka apa yang disebut oleh para ulama as-sukut an munkarin idza tarattaba ala taghyirihi munkarun akbar. Ini semua termasuk dalam apa yang disebut fiqhut taghyir, fikih perubahan, yang saya pikir tidak banyak, tidak ramai orang yang berusaha mempelajarinya. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Siddiq bin Haji Fazil atas pembentangan sesi pertama sebentar tadi. Untuk makluman Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian, kertas pembentangan seminar pada hari ini boleh didapati dengan memuat turun di laman sesawang Mufti Negeri Perlis www.perlis.gov.my. Dan sebelum meneruskan majlis, izinkan saya membuat satu pengumuman. Bagi sesiapa yang ada kehilangan kunci kereta Honda, boleh dapatkan daripada saya di hadapan pentas. Hadirin sekalian, seminar pada hari ini akan diteruskan dengan sesi pembentangan kedua yang bertajuk
Mengubah kemungkaran antara emosi dan ilmu. Sesi kedua ini akan disampaikan oleh Sahibus Samahah, Profesor Madya Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudari pengerusi yang saya kasihi, Syaikhi wa Ustazi Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Wan Salim bin Wan Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Datuk Haji Famuzi bin Yahya Timbalan, Ketua Pengarah JAKIM. Yang dikasihi Ayahanda Tan Sri Datuk Sri Syekh Haji Ismail bin Muhammad, Imam Besar Masjid Negara. Fadilatul Syekh Datuk Dr. Siddiq bin Haji Fadil. Yang berbahagia Encik Saidi bin Yaakob, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Dr. Basri, Profesor Dr. Basri Ibrahim sebagai panel, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Biasanya kita ada dua bahagian di dalam perkataan yang selalu kita gunakan yang menjadi tanggungjawab kita, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di dalam sesi perbincangan ini, kita fokuskan kepada bahagian taghyirul munkar, mengubah kemungkaran. Kerana mungkin menyuruh kepada yang ma'ruf itu tidaklah begitu menjadi polemik, tetapi yang selalu menjadi isu di dalam dunia kita, di Malaysia ini dan juga di dalam dunia umat Islam keseluruhannya. Apakah pendekatan yang betul di dalam menghadapi perkara-perkara yang dianggap mungkar oleh umat Islam, dalam perkara-perkara yang dianggap salah? Dengan itu, terutama dalam suasana kesedaran kepada kehendak Islam mutakhir ini dalam negara kita, ramai sekali orang yang berbicara tentang mungkar itu dan ini, dan ramai orang yang bersemangat untuk mengubahnya. Dan sebahagian daripada tindakan mengubah mungkar itu telah menyebabkan kemungkaran-kemungkaran yang lain berlaku. Sebahagian daripadanya telah menyebabkan kita telah memasuki larangan-larangan Allah, termasuk mendedahkan keaiban-keaiban peribadi orang lain. Termasuk di dalamnya juga kita telah memasuki kawasan-kawasan privasi yang dilarang oleh agama untuk kita masuk campur mengenainya. Termasuk di dalam kesalahan itu ialah kita telah menganggap mungkar perkara yang sebenarnya tidak mungkar, ataupun perkara yang mungkin mungkar tetapi tidak disuruh untuk kita mengubahnya di dalam suasana tertentu.